Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzah Malta, NIM 18060085 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dari mata kuliah Perekonomian Indonesia bersama Ibu Aryusni. Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam tataran praktisnya, dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah yang di Indonesia lebih dikenal dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sangat kompleks, yakni untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera, serta untuk menentukan arah dan tujuan bidikan prioritas pembangunan bangsa atau pembangunan nasional, dan tentunya menghasilkan sebuah perekonomian yang maksimal. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri, yang pertama adalah mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Mengatasi pengangguran merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan fiskal. Kegagalan atau ketidakmampuan mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berakibat pada tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal, namun juga dapat mendapatkan dampak buruknya, bisa menambah jumlah pengangguran yang ada. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi negara. Yang kedua, ada mempertahankan stabilitas harga. Tujuan selanjutnya adalah kestabilan harga. Di sini, kebijakan fiskal selalu berusaha untuk menjaga harga pasar tidak mengalami penurunan dan pelonjakan yang tinggi. Dua hal ini akan berakibat fatal bagi perekonomian negara. Ketika harga terus-menerus turun, maka yang akan terjadi adalah akan terjadinya banyak gulung tikar atau bangkrut dan pengangguran, karena usaha-usaha yang bukan milik negara bisa dibilang swasta dan UKM akan mengalami kesulitan dan mendapatkan sebuah keuntungan. Kebanyakan dari mereka ada yang balik modal saja, bahkan ada juga yang tekor atau rugi. Sedangkan jika harga terus-menerus melonjak naik, maka nilai yang akan terjadi adalah inflasi. Yang ketiga, ada memacunya pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan kemajuan di bidang ekonomi ini, maka keberlangsungan hidup negara tersebut akan terjamin tanpa adanya gangguan yang berarti. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah terobosan atau inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara, serta mencari sebuah pemecahan masalah untuk dijadikan kemudian hari ketika banyak problem dan tantangan yang menyerbu perekonomian negara. Kebijakan fiskal sendiri memiliki instrumen. Selain fungsi, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen yang menjadi ciri khasnya. Di antaranya, yang pertama ada anggaran belanja seimbang. Sesuai dengan namanya, yaitu seimbang, maka di sini adalah menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluarannya. Jadi pada dasarnya anggaran seimbang ini menjadi salah satu perantara di antara keduanya. Anggaran ini bisa menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisi. Ketika keadaan atau kondisi perekonomian negara mengalami inflasi, maka konsep anggaran surplus, dan ketika situasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil, maka anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit. Yang kedua, ada pembiayaan fungsional. Untuk kebijakan ini fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah dengan sedemikian rupa hingga tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukan negara secara langsung. Kebijakan pembiayaan fungsional ini memiliki tujuan utama untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula, pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan dalam tempat yang berbeda. Kebijakan ini dipelopori oleh dan dicetuskan oleh Apollinaire. Yang ketiga, ada anggaran defisit
atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus pada sebuah perekonomian dengan cara mengupayakan untuk membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan lebih besar daripada pemasukan yang ada selama kurun waktu tertentu. Dari sisi lain yang merugikan negara, namun sebenarnya tidak ada dasarnya. Kebijakan ini dilakukan hanya pada situasi ekonomi yang resesif karena hal ini akan menguntungkan bagi negara. Yang keempat, ada anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Untuk anggaran surplus ini sebenarnya adalah kebalikan dari anggaran defisit. Jika pada anggaran defisit pengeluaran pemerintah lebih ditekankan daripada pemasukannya, namun jika dalam anggaran surplus, maka pemasukan negara adalah menjadi fokus perhatian. Diharapkan pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran negara, baik untuk pembangunan atau investasi yang lainnya. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansif serta memanas. Hal ini semata hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi permintaan. Yang kelima, ada kestabilan anggaran otomatis. Stabilitas di sini diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana. Dalam kebijakan ini diusahakan untuk menekankan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum namun bisa menghasilkan banyak hasil. Selanjutnya kita akan membahas indikator-indikator kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal, indikator yang biasanya dipakai adalah anggaran defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan yang biasanya diformulasikan yaitu defisit sama dengan pengeluaran pemerintah atau dilambangkan dengan G dikurang dengan tarif pajak atau dilambangkan dengan T dan dikali dengan pendapatan nasional atau Y dan ditambah dengan R, pengeluaran untuk transfer. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Untuk menanggulangi inflasi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan cara yang pertama, Bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan kebijakan yang berupa mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga bank umum. Dengan begitu, masyarakat akan menabung uangnya di bank dan menstabilkan jumlah uang dan barang di pasaran. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah produksi sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia dan seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, mengoptimalisasikan pos-pos vital dan mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah. Yang keempat, meningkatkan perolehan pajak dengan menyadarkan masyarakat akan manfaatnya pajak. Dan yang kelima, melakukan pinjaman ke pihak luar. Hal ini dilakukan sebagai langkah akhir jika keempat cara atau langkah di atas yang saya sebutkan tadi belum bisa menghentikan laju inflasi. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Di antaranya yang pertama ada kebijakan fiskal dijalankan dengan kehati-hatian dan konservatif. Maksudnya yaitu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua, kebijakan fiskal yang sedang berjalan dapat mempengaruhi sumber daya ekonomi. Dan yang ketiga, kebijakan bisa meningkatkan pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya adalah pokok-pokok kebijakan fiskal. Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN dapat dibagi dan dirincikan menjadi dua, yaitu berdasarkan arah dan berdasarkan strategi kebijakan. Yang pertama kita bahas tentang arah kebijakan fiskal dalam APBN. Kebijakan fiskal diarahkan agar negara dapat membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan program-program pemerintah secara efisien dan jauh dari korupsi. Yang kedua, kebijakan fiskal diarahkan untuk turut memelihara dan menjaga kestabilan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah
prioritas berdasarkan undang-undang seperti kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan yang ada di daerah-daerah. Yang kedua yaitu kita bahas dari strategi kebijakan fiskal dalam APBN, yaitu berusaha menurunkan beban hutang negara, pembiayaan yang efisien, dan memacu kredibilitas pasar modal, menurunkan defisit anggaran terhadap PBD, perbaikan pendapatan negara melalui pajak maupun bukan pajak, dan mengefisiensikan anggaran belanja negara, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini banyak diapresiasi karena dapat menyehatkan perekonomian dan meningkatkan perekonomian karena dianggap sukses. Dan contohnya yang pertama adalah tax amnesty, yaitu amnesti pajak. Merupakan pengampunan yang diberikan pemerintah pada wajib pajak seperti perseorangan atau pribadi, badan yang bergerak di bidang UMKM, bahkan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Dari adanya kebijakan fiskal amnesti pajak tersebut, setidaknya ada banyak keuntungan yang diperoleh negara, yakni adanya peningkatan likuiditas domestik, pencapaian penerimaan fiskal, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga hingga meningkatnya investasi. Yang kedua contohnya yaitu adalah bea masuk anti-dumping dan tindakan pengamanan sementara. Kebijakan fiskal yang satu ini bertujuan untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri dari tindakan impor yang merusak. Kebijakan ini juga sebenarnya banyak digunakan oleh negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, di mana ia menerapkan anti-dumping pada sejumlah produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit. Contoh yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan biodiesel. Kebijakan fiskal berikutnya adalah meningkatkan penggunaan biodiesel, di mana penggunaan biodiesel CPO dari 10% menjadi 15% dan 20%. Pasalnya, dengan adanya kenaikan ini diharapkan dapat menghemat devisa karena menurunkan volume dan nilai impor solar. Contoh yang keempat adalah pengurangan subsidi BBM. Setidaknya pemerintah bisa menghemat anggaran bahkan hingga sampai 300 triliun dan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, sehingga sisa anggaran yang berhasil dihemat oleh pemerintah ini bisa dialihkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Contoh yang selanjutnya adalah tax holiday. Kebijakan fiskal yang satu ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah pada badan hukum. Untuk tujuannya adalah meningkatkan gairah industri dalam negeri, di mana isi dari kebijakan ini berupa pengurangan pajak penghasilan PPh badan sebesar 10% sampai 100% dengan jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pada masa sekarang atau pada masa pandemi ini, kebijakan fiskal Indonesia bahwa pemerintah membentuk sebuah kebijakan realokasikan anggaran, yaitu untuk penanggulangan COVID-19. Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID.